Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Kingdom Fungi. Semoga anak-anak ibu semuanya tetap semangat untuk belajar. Oke, pada part pertama ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Fungi, yang dimana nanti materi Kingdom Fungi ini akan dibagi menjadi beberapa video. Oke, untuk pertama sekali pada part pertama ini kita akan mempelajari tentang morfologi fungi. Sebelum membahas tentang morfologi fungi, Ibu jelaskan dulu apa itu Kingdom Fungi. Anak-anak ibu semuanya, apakah sudah pernah dengar istilah Kingdom Fungi? Oke. Kalau belum pernah dengar, di sini akan Ibu jelaskan apa sih itu Kingdom Fungi. Kingdom Fungi atau kerajaan fungi itu tidak digabung dengan kerajaan tumbuhan, karena keseringan orang menganggap bahwa fungi atau jamur itu sama dengan tumbuh-tumbuhan. Pada hakikatnya itu berbeda. Kingdom tumbuhan itu masuk ke dalam kelompok kingdom plantae, sementara kingdom fungi itu memiliki kerajaannya sendiri. Kenapa fungi atau jamur itu berbeda dengan tumbuh-tumbuhan? Karena sifatnya. Yang pertama, kalau dia plantae atau tumbuh-tumbuhan, dia itu sifatnya adalah autotrof. Autotrof itu di mana bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Sementara kingdom fungi atau jamur, dia tidak bisa melakukan fotosintesis karena dia tidak memiliki zat hijau daun. Sehingga dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri karena dia tidak bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Sementara kalau dia tumbuh-tumbuhan, mereka bisa membuat makanannya sendiri karena dia bisa melakukan fotosintesis. Kemudian apa yang membedakan kingdom fungi dengan kingdom tumbuh-tumbuhan atau plantae? Yang kedua, karena fungi penyusun selnya itu adalah zat kitin, sementara kalau plantae yang menyusun struktur selnya itu adalah zat selulosa. Oke. Kemudian kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu morfologi tentang kingdom fungi. Morfologi fungi. Fungi masuk ke dalam kelompok organisme eukariotik. Apa itu organisme eukariotik? Jadi si fungi ini di dalam selnya itu memiliki inti sel. Jadi inti selnya itu sudah diselaputi atau dilindungi oleh suatu selaput, ya, sehingga dia masuk ke dalam organisme eukariotik, sama dengan tumbuhan. Hanya saja penyusun struktur selnya saja yang berbeda antara fungi dengan tumbuhan, sehingga fungi tidak bisa dikelompokkan ke dalam tumbuh-tumbuhan. Kemudian dinding sel fungi, struktur morfologinya itu tersusun atas zat kitin dan glukan. Apa itu zat kitin dan glukan? Kitin dan glukan adalah turunan terkecil dari zat yang namanya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu memiliki zat turunan-turunan penyusun terkecil yang disebut dengan zat kitin dan glukan. Kemudian fungi itu bisa hidup dalam dua fase, ya, yang dimana mungkin fase awal hidupnya itu dia berbentuk kapang. Kemudian apabila dia ditempatkan dalam lingkungan yang cocok atau yang sesuai, maka kapang itu bisa menyusun atau membentuk yang namanya struktur tubuh buah. Sehingga sifat dari si fungi yang multiseluler itu, dia memiliki sifat dimorfisme, di mana dia bisa memiliki dua bentuk sifat pada struktur tubuhnya. Oke, berdasarkan morfologinya, kingdom fungi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut dengan khamir. Jadi khamir ini masuk ke dalam kelompok kingdom fungi. Khamir itu pada orang awam itu biasa dikenal dengan istilah ragi. Khamir ini adalah struktur dari fungi yang struktur selnya itu terdiri atas satu sel saja. Jadi strukturnya itu kecil, dia tidak multiselular. Jenis khamir ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang membuat atau memproduksi bahan makanan seperti tape, tempe ataupun roti. Jadi khamir itu sering disebut juga dengan ragi.
Struktur tubuh dari si hamir itu bentuk tubuhnya itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong, dan ada yang berbentuk oval. Strukturnya itu menyerupai seperti tepung ya, butiran-butiran halus dan terdiri atas satu sel saja. Jadi hamir itu ragi itu kenapa dia banyak? Karena dia itu terdiri dari kumpulan banyak dari jenis dari jamur hamir seperti itu. Oke, morfologi yang kedua pada kingdom fungi itu adalah kapang. Kapang merupakan fungi multiseluler yang berbentuk benang ataupun filamen. Contohnya itu adalah Rhizopus oryzae. Ya, biasanya kapang ditemukan pada jamur tempe dan jamur oncom. Jadi, kapang itu strukturnya itu bukan masuk ke dalam golongan multiseluler. Dia itu terdiri atas penyusunnya itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Dia tidak terdiri satu sel, sehingga dia itu masuk ke dalam kelompok jamur yang multiseluler. Tubuh atau penyusun dari si kapang itu disebut dengan hifa. Jadi jalinan-jalinan hifa yang banyak itu disebut dengan miselium. Itulah yang nantinya akan membentuk struktur tubuh dari si kapang. Oke, kemudian ada struktur morfologi yang ketiga itu adalah fungi bertubuh buah atau mushroom. Fungi jenis ini adalah fungi yang struktur tubuhnya itu disusun oleh benang-benang halus yang disebut dengan hifa, yang dimana hifanya ini nanti akan menganyam secara padat dan rapat membentuk struktur tubuh buah. Struktur tubuh buah pada mushroom itu bisa menyerupai seperti kancing baju, menyerupai seperti piala, menyerupai seperti daun telinga, menyerupai seperti botol seperti itu. Jadi fungi bertubuh buah adalah fungi yang struktur tubuhnya itu terdiri atas banyak benang-benang hifa yang menganyam membentuk suatu struktur. Ya, contoh dari fungi bertubuh buah itu adalah fungi yang struktur tubuhnya itu dapat dilihat dengan mata dan ukurannya itu besar. Contohnya itu seperti jamur merang, kemudian jamur kuping, jamur kancing, jamur shiitake, dan jamur Amanita phalloides. Itu adalah contoh dari fungi bertubuh buah. Oke, sekian materi dari part pertama. Nanti akan kita sambung pada materi yang kedua pada part video yang kedua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.